Halo guys, perkenalkan nama saya Gerat Nathaniel dari 12 MIPA 3. Melalui video ini, saya bersama dengan teman-teman saya. Halo, saya Juris Timothy dari kelas 12 MIPA 3. Halo, saya Andrew dari kelas 12 MIPA 3. Di kelas 12 ini, kita semakin dekat dengan perguruan tinggi, di mana kita harus lebih siap untuk menghadapi dunia kerja. Dunia pekerjaan bukanlah tempat yang mudah untuk bertahan. Oleh sebab itu, di sini kami akan menjelaskan beberapa hal yang mendasar untuk menghadapi dunia pekerjaan. Kita mulai dengan hal yang paling mendasar, yaitu surat lamaran pekerjaan. Nah, apa sih itu surat lamaran pekerjaan? Jadi, surat lamaran pekerjaan adalah sebuah surat formal yang dituliskan kepada pimpinan perusahaan sebagai permohonan agar diterima sebagai tenaga pekerja dalam perusahaan tersebut. Nah, bagaimana dengan struktur dari surat lamaran pekerjaan itu? Nah, surat lamaran pekerjaan terdiri dari tempat dan tanggal. Lalu dilanjutkan dengan hal dan lampiran. Pada bagian ini, pengirim harus menuliskan tujuan surat dan juga berapa banyak dokumen yang akan dilampirkan. Setelah itu ada alamat penerima dan juga salam pembuka yang dilanjutkan oleh paragraf pembuka yang dimana berisi tentang data diri pengirim dan juga lowongan pekerjaan yang dicari. Dilanjuti dengan paragraf visi. Paragraf visi adalah alasan pelamar di perusahaan yang dituju dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh pelamar yang dapat mendukung pelamar dalam bidang pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada paragraf penutup yang berisi harapan dan permohonan agar pelamar bisa diterima di perusahaan yang dituju, serta tempat untuk melampirkan dokumen persyaratan melamar pekerjaan. Nah, sekarang kita sudah tahu mengenai surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Indonesia. Namun pada masa-masa sekarang, banyak perusahaan yang menuntut pekerjaannya agar bisa berbahasa Inggris. Lantas, bagaimana bentuk dan struktur surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris? Well, let's find out. The English application letter is structured by first thing first, date line, also known as tempat dan tanggal in Indonesian, followed by the insert address, which contains the address of the following company, includes that the province, the company in, the postal codes, and the institution name. After that, we start with greetings or salutations. Salutation is a word or phrase of greetings used to begin a letter or message. After salutation, we got the opening paragraph, where information about the applicant is written. In this section, we also contain the position in the job vacancies that we are interested in. Next, the body paragraph. The applicant have to include why they want the job and their capability and skills to help them with the job they want. And then, we got the closing paragraph and complimentary clause, which contain closing message such as thank you to a recipient, and last but not least, sender's signature. Nah, sekarang kalian sudah tahu struktur dari surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Kalian sudah selangkah lebih maju dalam dunia pekerjaan. Namun masih banyak hal yang harus diketahui dalam belajar menuju dunia pekerjaan. Salah satunya ialah kewajiban dan hak. Pertama-tama kita harus tahu apa itu hak dan kewajiban. Secara singkat, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh hak dalam dunia kerja sendiri seperti menerima upah yang layak, pembatasan waktu kerja, cuti, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban dalam dunia kerja dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. Kewajiban ketaatan berarti bahwa karyawan harus memiliki konsekuensi dan patuh pada peraturan yang ada di perusahaan. Kedua ada kewajiban konfidensialitas, berarti setiap karyawan wajib untuk menjaga kerahasiaan data-data yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah kewajiban loyalitas, yang berarti karyawan harus mendukung visi dan misi perusahaan dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan tersebut. Namun, masih banyak pelanggaran hak dan kewajiban dalam dunia pekerjaan. Salah satu contoh pelanggaran hak dalam dunia pekerjaan adalah penggajian atau pengupahan di bawah UMP atau UMK, di mana pegawai-pegawai digaji atau diupahkan di bawah upah yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan hak pegawai yaitu dengan menggunakan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau UU PPHI
Dengan begitu, maka akan terjadi pemenuhan hak yang dimiliki pegawai oleh pihak perusahaan. Oh iya, ngomong-ngomong soal pekerjaan nih. Kerjaan kan identik dengan kantor, dan kantor pun identik dengan gedung. Pernah bayangin gak sih, berapa jarak mobil yang terparkir di ujung jalan dengan ujung atap kantor? Bagaimana cara kita menghitungnya? Nah, kita bisa menghitungnya jarak suatu benda dengan benda lainnya yang mempunyai ketinggian berbeda menggunakan diagonal ruang berdasarkan teorema Pythagoras. Berikut merupakan ilustrasi antara posisi gedung dan juga posisi mobil. Misalkan B merupakan posisi mobil yang terparkir di seberang jalan. Maka dari itu kita dapat membayangkan jarak EB yang merupakan panjang yang didapati dari akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Setelah itu kita dapat menggunakan teorema Pythagoras yang dimana EB kuadrat sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat pangkat 2 ditambah CE kuadrat. Sehingga menjadi EB sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat ditambah CE kuadrat. Maka dari itu kita dapat membuktikan bahwa jarak dari posisi mobil sehingga ujung atap gedung merupakan EB sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat ditambah CE kuadrat. Dengan begitu, bisa ditemukan jarak antara posisi mobil dengan ujung atap gedung. Teori ini juga bisa digunakan untuk menghitung jarak antara kedua benda lainnya yang memiliki ketinggian berbeda. Teori ini memudahkan kita untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan segala pengetahuan yang sudah kita bahas tadi, tentunya banyak hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti mencari pekerjaan dan menjalani kehidupan dengan tanggung jawab dan kewajiban. Ada kalanya pula kita dituntut untuk memenuhi panggilan hidup yang telah disiapkan Tuhan untuk kita. Banyak panggilan hidup yang dapat kita penuhi dalam kehidupan kita. Beberapa contohnya seperti menjadi pelayan Tuhan di gereja, menjadi penginjil ajaran Tuhan, dan masih banyak lagi. Namun, apa itu panggilan hidup? Jadi, panggilan hidup adalah suatu dorongan dalam diri masing-masing untuk berkarya sesuai kehendak Tuhan dengan menggunakan karunia yang ada dalam dirinya. Panggilan hidup sendiri tidak hanya sekedar menjadi pelayanan Tuhan atau mengabdikan seluruh hidup untuk Tuhan, tetapi semua karya yang kita lakukan dalam hidup kita merupakan panggilan hidup. Semua pekerjaan yang kita tekuni dan juga kita kerjakan merupakan bagian dari panggilan hidup. Karena semua hal dan semua pekerjaan tidak datang begitu saja, melainkan hal-hal itu datang karena rencana dari Tuhan. Jadi pemenuhan panggilan hidup terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Yang perlu kita lakukan adalah menjalani kehidupan kita menurut kehendak Tuhan secara baik dan bertanggung jawab atas hal-hal yang kita lakukan. Sekian adalah hal-hal yang dapat kita sampaikan dalam vlog kami. Bila ada kesalahan, kami minta maaf. Kami kelompok 4 dari 12 MIPA 3. Kami kelompok 4 dari 12 MIPA 3. Kami kelompok 4 dari 12 MIPA 3 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.